Selamat pagi, pagi. apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Buntut temuan produk ekspor udang terkontaminasi radioaktif di Amerika Serikat, anggota Komisi 7 DPR RI dorong pengetatan pengawasan untuk produk ekspor. Menyusul temuan produk ekspor udang terkontaminasi radioaktif di Amerika Serikat, anggota Komisi 7 DPR RI mendorong pengetatan pengawasan produk ekspor. Anggota Komisi 7 DPR RI Rahmawati menegaskan bahwa lolosnya satu kontainer produk ekspor udang beku yang mengandung radioaktif cesium-137 menunjukkan adanya kelalaian, mulai dari proses pengemasan maupun pemeriksaan produk komoditas ekspor. Kementerian Perindustrian perlu melakukan pencegahan melalui audit pabrik komoditas, penguatan alat deteksi, dan pengujian radioaktif pada proses pemeriksaan, sehingga kualitas dan reputasi komoditas ekspor Indonesia dapat terjaga. Saya mau tanya di sini, ada nggak pantauan terhadap pabrik-pabrik udang ini? Contohnya misalnya, ada nggak RPM, itu Radiation Portal Monitoring. Ini alat untuk mendeteksi radiasi yang biasanya ada di pintu-pintu pabrik yang mencegah mendeteksi apabila ada produk-produknya yang terkontaminasi. Nah, saya mau tanya ini, apakah seluruh pabrik-pabrik di lingkungan industri ini sudah menerapkan sistem ini apa belum? Gitu. Dan juga pemeriksaan mutu dan juga karantina produk kita untuk ekspor itu berfokuskan semua pada standar keamanan dan keamanan pangan yang konvensional. Nah, ini perlu pengujian rutin untuk isotop radioaktif. Rahmawati menyarankan pemerintah untuk mewajibkan para pengelola kawasan industri untuk melakukan pelaporan berkala. Tujuannya untuk deteksi dini terhadap potensi paparan radioaktif pada produk ekspor. Ferdian dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait suntikan modal dari Danantara sebesar 23 triliun rupiah, Komisi 6 DPR RI meminta Garuda Indonesia perbaiki kinerja operasional perseroan, termasuk meningkatkan pelayanan operasional dan transformasi digital. Garuda Indonesia mendapat suntikan modal dari Danantara sebesar 23 triliun rupiah untuk memperbaiki kondisi keuangannya yang rugi 3 triliun pada triwulan 3 tahun ini. Bantuan itu akan digunakan untuk perawatan armada serta membayar sebagian hutang bahan bakar kepada Pertamina. Selain itu, Komisi 6 DPR RI meminta Garuda Indonesia untuk perbaiki kinerja operasional perseroan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Adi Satria Suryo Sulisto mengatakan, Garuda Indonesia perlu meningkatkan pelayanan, operasional, dan transformasi digital. Ya, jumlah yang sangat besar, baru turun saya dengar 6T, di mana itu akan dipakai nanti untuk maintenance, perawatan pesawat Citylink, Garuda, dan juga sebagian untuk pembayaran hutang fuel atau BBM ke Pertamina. Ya. Ada yang menarik tadi disampaikan program transformasi Garuda ke depan yang mencakup service, transformasi, bisnis, transformasi, operasional, dan juga digital. Nah, kami secara konsep bagus dan kami harapkan ini akan memperbaiki kondisi. Adi Satria menilai tantangan finansial Garuda masih sangat besar. Maskapai ini masih dibebani utang yang tinggi, serta ekuitas yang tercatat negatif. Peningkatan service level dinilai penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta mendorong masyarakat kembali memilih Garuda. Bondan dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI soroti salah satu persoalan dalam perkembangan industri gula nasional, yaitu lahan kecil dan proses panen tebu yang masih manual. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM.
Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Natal selalu membawa kita tentang indahnya kebersamaan dalam keluarga. Saling mendengar, saling menguatkan, dan saling menjaga. Tentang kasih yang mengikat kita dan harapan yang kita bagi satu sama lain. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2026. Kasih dan damai Natal mengiringi keluarga dan bangsa kita dengan penuh pengharapan. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, dalam kunjungan kerja ke Pusat Penelitian Pengembangan Perkebunan Gula di Surabaya, Jawa Timur, Komisi 4 DPR RI menilai perlunya industri tebu menerapkan konsep produksi ramah lingkungan melalui upaya terintegrasi dari hulu hingga hilir. Lahan kecil serta proses panen tebu yang masih manual menjadi salah satu persoalan dalam perkembangan industri gula nasional. Komisi 4 DPR RI menyoroti hal itu saat kunjungan kerja ke PTP 3GI atau Pusat Penelitian Pengembangan Perkebunan Gula di Surabaya, Jawa Timur yang telah berdiri sejak tahun 1887. Anggota Komisi 4 DPR RI Sumail Abdullah menyebut kepemilikan lahan tebu yang hanya sekitar 0,4 sampai 0,5% dari potensi luas lahan Indonesia menjadi salah satu hambatan pengembangan industri gula. Jawa Timur merupakan daerah penghasil gula utama di Indonesia dengan luas lahan 227.000 hektar dari total 520.000 hektar nasional. Sumail mendorong pengembangan varietas unggulan untuk meningkatkan rendemen atau berat kristal gula dari 6 hingga 8% menjadi 12 sampai 14%. Tentu di sini bahwa yang diperlukan adalah pengembangan atau penelitian terhadap varietas-varietas unggulan, di mana varietas kita masih, kalau yang saya dengar bahwa rendemennya masih 6 sampai 8% ya. Ini jauh dibandingkan dengan luar negeri di mana rendemennya 12 sampai 14. Artinya dari sisi produksi bahwa petani-petani atau lahan gula Indonesia masih 60 sampai 70 ton per tahun, di mana di luar negeri sudah mencapai 120 ton. Tentu harus terus dikembangkan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi. Penguatan riset varietas unggul serta revitalisasi pabrik gula yang rata-rata berusia 100 tahun merupakan hal utama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan tebu. Dari Provinsi Jawa Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto mendorong Kementerian Perumahan Rakyat menetapkan standar luas hunian minimal 36 meter persegi guna pastikan kelayakan, kesehatan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto mendorong Kementerian Perumahan Rakyat menetapkan standar luas hunian minimal 36 meter persegi dalam program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, standar tersebut bukan hanya penting secara teknis, tetapi menjadi kebutuhan dasar untuk memastikan kelayakan, kesehatan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Edi Purwanto menyoroti SNI perumahan yang saat ini memungkinkan luas 21 hingga 27 meter persegi.
Menurutnya, standar perumahan harus sejalan dengan prinsip pembangunan hunian layak. Untuk itu, Edi Purwanto menegaskan penetapan ukuran rumah minimal 36 meter persegi harus menjadi bagian dari reformulasi kebijakan perumahan nasional. Kalau WHO kan merekomendasikan minimum 36 meter. Jadi asumsinya satu orang itu 9 meter, 4 orang. Jadi suami istri punya anak 2. Seperti kalau internasional 40 meter persegi minimum. Tapi kan SN kita bisa 21 meter atau 27 meter. Kemarin bahkan Pak Menteri mencanangkan 18 meter walaupun pada akhirnya dicabut. Karena menurut saya 36 meter itu sudah sangat ideal lah. Kita ikuti rekomendasi WHO karena di situ ada aspek pembinaan, di situ ada aspek kesehatan, di situ memang tempat hunian yang layak dan nyaman dan sehat bagi masyarakat seperti itu. Komisi 5 DPR RI akan terus mendorong pemerintah agar program 3 juta rumah tidak hanya terwujud secara angka, namun juga menghasilkan hunian layak, sehat, berstandar internasional. Fajar Ilhami dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat transformasi kelembagaan melalui digitalisasi sistem kearsipan dan keterbukaan informasi publik. Sekretariat Jenderal DPR RI menegaskan komitmennya memperkuat transformasi kelembagaan melalui digitalisasi sistem kearsipan dan keterbukaan informasi publik. Upaya ini dipandang penting untuk memastikan pengelolaan akses informasi yang lebih transparan sekaligus memenuhi mandat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Dalam acara penganugerahan keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan kearsipan Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2025, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa digitalisasi sistem kearsipan dan informasi publik merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam mendukung kinerja parlemen sebagai lembaga demokrasi. Sekretariat Jenderal DPR memang selaku supporting system DPR terus berkomitmen untuk menata, memperbaiki berbagai sistem dari kearsipan maupun juga untuk memenuhi keterbukaan informasi publik. Saya kira ini saling terkait ya, baik sistem kearsipan kita maupun sistem keterbukaan informasi publik itu merupakan sudah komitmen dan saya kira pimpinan DPR sudah menyampaikan bahwa transformasi kelembagaan ini salah satunya adalah bagaimana kita mengelola akses publik terhadap informasi. DPR itu harus dapat diberikan secara lebih baik dan lebih transparan. Lebih lanjut, Indra Iskandar juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah unit yang perlu melakukan perbaikan. Namun, dengan semangat bersama dan standar yang telah ditetapkan, perbaikan akan terus didorong agar penyelenggaraan kearsipan dan layanan informasi publik semakin optimal pada tahun mendatang. Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, DPR RI memastikan kesiapan negara hadir secara nyata bagi rakyat dengan mengawal ketersediaan pangan, kelancaran transportasi, serta keamanan pasokan energi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Di akte itu Budi Sulistiono saja. Maka kalau di Jawa itu ada, kalau yang momong itu ngudang. Ngudang itu ya apa ya, bahasa Jawanya ngudang, kalau ngudang ini kanang itu. Akhirnya kanang ini berkepanjangan. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah kalau kita bicara demokrasi dan kebebasan, saya melihat sudah mulai ada perbaikan. Tidak hanya bagaimana kita meleges saja apa yang dicanangkan oleh pemerintah, oleh negara, tapi bagaimana bisa saling sharing untuk menciptakan keinginan-keinginan masyarakat kita saat ini dan permasalahan-permasalahannya. Saya kira itu. Benar atau tidak, wingko babat merupakan makanan khas Madiun? Benar atau tidak, ikon banteng dalam logo PDI Perjuangan melambangkan keberanian dan semangat? Ya. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, pengawalan Nataru bukan sekadar agenda tahunan, melainkan wujud tanggung jawab konstitusional dalam menjamin keselamatan dan juga kenyamanan publik.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Parlemen menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya agar mobilitas masyarakat berlangsung aman, kebutuhan dasar terpenuhi, dan suasana Nataru dapat dirayakan dengan tenang, tertib, serta penuh optimisme menyongsong tahun yang baru. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru, aktivitas dan mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat. Kondisi tersebut menuntut kesiapan pangan, transportasi, dan energi secara menyeluruh. DPR RI menegaskan peran pengawasan untuk memastikan layanan publik berjalan aman dan terkendali selama Nataru. Fluktuasi harga pangan kerap terjadi menjelang Nataru. Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga melalui operasi pasar, distribusi cadangan pangan Bulog, dan pengawasan ketat di pasar. Pemerintah harus memastikan stok pangan secara merata di semua daerah, ya. Dan juga ya, ada cadangan pangan lain yang sewaktu-waktu kita harus ada operasi pasar, ya bisa kita lakukan operasi pasar. Saya pikir, dan juga tentu koordinasi dengan swasta, dengan instansi semua terkait untuk jangan bermain, ya, mencari keuntungan di atas ya, ekonomi kita kan masih agak baru berangsur mulai pulih ya. Jadi jangan sampai masyarakat jadi korban. Sejalan dengan itu, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian dan Bulog segera melakukan intervensi agar harga kebutuhan pokok, termasuk beras, tetap terjangkau saat Nataru. November ini, zona 1, 2, 3, harga beras premium masih di atas HET. Ya, kita nggak berharap nanti di Nataru ini juga akan naik beras yang medium ya, sehingga kita minta ya stok yang ada di Bulog itu segera diminta untuk dikeluarkan biar untuk stabilisasi pasokan harga pangan. Kemudian juga yang kedua mengefektifkan untuk pengawasan, maksimal kenaikan mungkin ya 10% lah dari harga normal. Kesiapan infrastruktur dan transportasi juga menjadi perhatian serius DPR RI. Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya pemerintah untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas dan posko terpadu, termasuk skema one way di jalan tol untuk menjaga kelancaran arus Nataru. Antara PU, Perhubungan, dan Dirlantas itu sudah sepakat membentuk posko terpadu. Jadi kalau kemacetan ini kan wilayahnya Korlantas. Wilayah Korlantas ya. Korlantas tadi juga sudah paparan sangat bagus, yaitu dengan melakukan modifikasi lalu lintas. Salah satunya adalah untuk tol yang dari Jakarta ke timur nanti one way. Jadi tidak dilakukan seperti tahun lalu itu kan ada yang namanya kontraflow. Di sektor penerbangan, Komisi 5 DPR RI mendorong Angkasa Pura meningkatkan kenyamanan bandara, terutama dalam mengantisipasi lonjakan penumpang Nataru. Berdasarkan pengawasan Komisi 5 DPR RI, telah terjadi peningkatan fasilitas bagi penumpang. Salah satunya melalui renovasi Terminal 1C pada Bandara Soekarno-Hatta, yang kini dinilai lebih nyaman untuk digunakan masyarakat. Kami hanya memberi masukan saja titik-titik mana yang diperlukan pembenahan. Salah satunya adalah tentu kita melihat nih sekarang, antri checking ini sering jadi masalah. Kemudian pelayanan masyarakat ketika mengalami delay dan seterusnya, moda transportasi keluar masuk ke bandara ini semua kita pantau. Sementara ini kita fokus dalam persiapan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, Komisi 12 DPR RI memastikan keamanan stok BBM jelang Nataru, salah satunya di Provinsi Bali. Pertamina diharapkan dapat menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM seiring meningkatnya aktivitas wisata. Tadi kita sudah cek dari sisi kapal-kapal, kendaraan yang ada, mereka sudah persiapkan dengan baik. Kemudian untuk mitigasi, ya mereka mengatakan kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemungkinan terkait dengan armada, mereka akan ya alternatifnya memperbaiki kalau terjadi kerusakan, kemudian mengantisipasi kalau terjadi cuaca yang ekstrim, ada kerusakan yang tidak memungkinkan untuk perbaikan, mungkin dengan penyediaan armada-armada yang baru.
DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pengawasan dilakukan untuk memastikan hak masyarakat atas pangan terjangkau, kelancaran transportasi, dan kemudahan akses BBM selama libur akhir tahun. Pemirsa, Natal di Indonesia dirayakan dengan beragam tradisi yang unik dan syarat nilai budaya di berbagai daerah, Elisa. Nah, setiap kota ini memiliki cara tersendiri dalam merayakan Natal yang menjadikan cerminan keberagaman dan juga kekayaan budaya Nusantara. Dan setidaknya ada 5 tradisi Natal yang paling unik di berbagai kota di Indonesia yang terus dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Nah, kira-kira ada nggak dari daerah pemirsa? Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Jangan ada ketidakadilan dari sisi pengelolaan destinasi pariwisata. Karena Bali itu cukup populer, lalu sehingga apapun yang berkenaan dengan pariwisata di Indonesia dilemparnya ke Bali. Ada pertemuan internasional bawa ke Bali, ada kongres bawa ke Bali, ada apapun bawa ke Bali. Sehingga tempat yang lainnya kan ketinggalan. Ada beberapa daerah itu sebetulnya memiliki potensi wisata yang luar biasa. Tapi pada daerah itu juga itu adalah daerah tambang. Bagaimana pariwisata dan pertambangan ini bisa berdampingan? Kalau ada 2 pilihan seperti itu, Ya. apakah Anda mempertahankan pariwisatanya atau tambangnya? Jawabannya jelas bahwa lebih baik kita mengembangkan pariwisata. Nah, Malah justru undang-undang yang baru ini berorientasi bagaimana agar pengembangan potensi pariwisata itu bisa jadi alternatif income yang baru. Jangan lagi kita berfokus pada pendapatan income dari pajak. Kalau hanya dari pajak saja, ya tidak tertutupi. Maka sering kalau setiap pembahasan APBN setiap tahun, itu selalu utang. Kenapa kalau misalkan kita berwisata ke luar negeri, misalkan ke Singapura, Malaysia, itu bisa lebih murah Pak ketimbang ke dalam negeri yang akhirnya malah negara sebelah nih Pak yang kaya dari pariwisata. Apa yang salah dari sistem pariwisata kita? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa dan juga Zia, kalau kita berbicara soal tradisi unik dari Natal di Indonesia ini ada banyak jenisnya. Mulai dari banyak sekali yang melakukan tradisi berkumpul dengan keluarga ataupun memasak makanan tertentu. Dan tradisi-tradisi inilah yang menjadikan perayaan Natal di berbagai kota terasa lebih hangat dan juga lebih bermakna nih, Elisa. Tentu, dan tanpa berlama-lama mari kita saksikan 5 tradisi Natal paling unik di berbagai kota di Indonesia. Dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Indonesia negara yang kaya dengan budaya, tradisi, dan keragaman. Saat hari Natal tiba, setiap daerah punya caranya sendiri untuk merayakan. Dari timur hingga barat, ada cerita dan tradisi unik yang membuat Natal terasa semakin hangat. Inilah ragam tradisi Natal paling menarik di berbagai kota di Indonesia. Di Manado, Natal bukan sekedar hari raya, tapi sebuah festival besar. Perayaan sudah dimulai sejak awal Desember. Kota dihiasi lampu penuh warna-warni dan berbagai festival digelar. Salah satunya adalah Kora-Kora, yaitu parade dari gereja ke gereja sambil membawakan lilin dan bernyanyi.
Suasana meriah dan penuh kebersamaan juga membuat Manado dikenal sebagai salah satu kota dengan tradisi Natal paling hidup di Indonesia. Bergeser ke Toraja, Natal dirayakan bersamaan dengan tradisi adat. Salah satunya adalah Rante, yaitu acara berkumpul bersama warga lengkap dengan atraksi budayanya. Ada juga yang namanya Mangrara Banua, pesata rumah adat sering digelar bersamaan dengan libur Natal. Perpaduan budaya lokal dan ibadah Natal menciptakan suasana sakral, namun tetap hangat. Kota selanjutnya adalah Ambon. Di Ambon sendiri memiliki tradisi yang sangat unik, bernama Panas Pela. Tradisi ini bukan hanya tentang merayakan Natal, tetapi juga memperkuat hubungan antar desa yang terikat pela. Para pemuda berlari mengelilingi pelabuhan sambil membawa simbol-simbol adat. Suasana semarak penuh solidaritas ini menjadi bagian penting dari perayaan Natal di Ambon. Lain halnya dengan kota Ambon, Papua memiliki identik dengan festival besar yang melibatkan seluruh kampung saat Natal. Salah satu yang terkenal adalah Festival Barapasi, di mana masyarakat menggelar pawai, musik tifa, dan tarian perdamaian. Nah, sebagai kota metropolitan, Jakarta juga merayakan Natal nih dengan nuansa multikultural. Mulai dari ibadah di gereja-gereja tua, dekorasi megah di pusat perbelanjaan, hingga acara komunitas yang menggabungkan budaya Nusantara. Jakarta menjadi ruang pertemuan tradisi, menunjukkan bahwa keberagaman justru membuat perayaan Natal semakin indah. Dari utara Sulawesi hingga timur Papua, dari Nusa Tenggara hingga ibu kota, setiap daerah punya cara unik merayakan Natal. Tradisi yang berbeda-beda ini menjadi bukti betapa kayanya budaya Indonesia. Namun, ada satu hal yang tetap sama, yaitu semangat kebersamaan, cinta, dan kedamaian. Selamat Natal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan sedang kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan kami juga mengucapkan selamat merayakan Natal bagi para pemirsa setia TVR Parlemen yang merayakan. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Zulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.